Coba bayangkan ratusan tahun Belanda itu menjajah Indonesia kan. Tapi begitu Sumpah Pemuda hanya dalam 17 tahun Indonesia merdeka. Itu bukan main. Artinya ini sebuah inspirasi bagi Pak Muhammad Natsir juga di dalam rangka upaya mempersatukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam acara Sudut Pandang, bincang ringan seputar dinamika umat Islam. 74 tahun yang lalu, tepatnya 3 April tahun 1950, ada peristiwa bersejarah yang luar biasa besar, yaitu mosi integral Muhammad Natsir. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia harus mengingat dan sekaligus memahami bagaimana mosi integral Muhammad Natsir ini dan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah telah hadir pada hari ini narasumber kita, beliau Al-Ustadz Sobarin Sakur. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, beliau selain sebagai Ketua Umum Majelis Mujahidin, juga sebagai anggota Dewan Syuro Dewan Syariah Kota Surakarta. Ustadz masih aktif untuk mengikuti dinamika politik umat Islam? Alhamdulillah. Jadi karena ya saya terngiang-ngiang kan, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Jadi akhirnya kan persoalan umat Islam ini kita kan harus terus terlibat, khususnya yang berkenaan dengan kenegaraan. Karena Majelis Mujahidin sendiri kita punya misi, visi dan misi penegakan syariat Islam di lembaga negara. Sehingga kita intens untuk mengikuti. Ya. Termasuk apa yang terjadi akhir-akhir ini. Iya, insyaallah. Ya. Ustadz, saya melihat antum termasuk yang concern terhadap sejarah politik umat Islam. Ini ceritanya gimana? Ketertarikannya terhadap sejarah politik umat Islam? Iya, berawal dari penasaran sebetulnya. Penasaran. Begitu banyak upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu berkenaan dengan umat Islam yang notabene mayoritas, tapi dalam perjalanan sejarahnya senantiasa termarginalisasi, tidak mempunyai peran yang cukup sentral ya. Meskipun ada beberapa pada waktu itu, contohnya Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri Muhammad Natsir. Meskipun Perdana Menteri Muhammad Natsir ini sebetulnya hadiah dari mosi integral tadi, karena Muhammad Natsir memandegani mosi integral, kemudian setelah kembali ke NKRI diberikan jabatan Perdana Menteri. Tetapi lebih daripada itu, saat Burhanuddin Harahap ini meskipun setengah tahun ya, 6 bulan lebih, itu mampu menyelesaikan banyak persoalan, dari mulai KKN, dari mulai harga sembako yang terjangkau oleh masyarakat, kemudian hubungan antara pemerintah dan angkatan bersenjata yang renggang kemudian diakurkan kembali, dan beliau satu-satunya Perdana Menteri yang menjalankan pesta demokrasi pertama ya. Spirit itu berarti yang 55 itu yang paling demokratis, yang paling termasuk dalam sejarahnya sampai sekarang ini adalah pemilu pertama yang paling aman, damai, meskipun pasti ada berbagai macam ya persoalan, apalagi waktu itu masih ada PKI ya. Itu. Jadi hal itu yang menjadikan Ustadz tertarik untuk mengamati, mengikuti tentang persoalan-persoalan politik. Ternyata setelah kita lihat begitu
sentral peran umat Islam itu di dalam kelahiran negara Republik Indonesia ini, di dalam proklamasi itu, bahkan sejak proklamasi, bahkan sejak sebelum proklamasi itu. Jadi bagaimana jatuh bangunnya para pemimpin bangsa ini meskipun menghadapi berbagai gejolak internal yang kadang memang sangat panas gitu, tetapi mampu, karena umat Islam sendiri pada dasarnya adalah ingin damai kan, sebagaimana kalau kita lihat Rasulullah SAW mengumpulkan semua semua suku, semua aliran, semua agama pada waktu di Madinah gitu ya. Baik Ustaz, dalam masalah sejarah bangsa Indonesia ini kan ada peristiwa penting yang tidak bisa dilupakan, yaitu mosi integral Muhammad Nasir, kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin Ustadz bisa ceritakan apa sih sebenarnya mosi integral itu? Ya, jadi kita punya negara yang diproklamasikan 17 Agustus 45, kemudian sehari kemudian disepakati sebuah undang-undang dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa kemudian ada istilah mosi integral? Karena negara kita yang sudah diproklamasikan dan ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pasal 1 menyatakan bahwa negara ini adalah berbentuk kesatuan, adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, namun undang-undang ini pernah hilang ya. Karena apa? Karena memang upaya penjajah tidak akan pernah senang Indonesia itu merdeka. Jadi upaya untuk mengkooptasi itu, sehingga terjadilah apa yang namanya Republik Indonesia Serikat atau RIS ya. Republik Indonesia Serikat. Jadi itulah kemudian bangsa Indonesia mau tidak mau, karena memang situasi dan kondisi yang memang mengharuskan mengambil sebuah langkah ya, di mana pada waktu itu para pemimpin bangsa Pak Karno, Soekarno, Hatta ditangkepi oleh Belanda, diungsikan, kemudian para pemimpin-pemimpin yang lain juga seperti itu. Ibu kota sementara yang dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta karena memang kondisi yang gawat setelah 45 itu. Nah, dengan adanya agresi Belanda ke Yogyakarta itu, hampir-hampir ya Indonesia sudah tidak berdaya lagi karena pemimpinnya ditangkap. Nah, itulah kemudian dari situ muncul sebuah gerakan-gerakan perlawanan yang diinisiasi oleh tokoh Muslim juga dan di partai Islam, yaitu Syafruddin Prawira Negara, membentuk sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 19 Desember ya, bertepatan dengan agresi 19 Desember 1948. Nah, disitulah kemudian Belanda mengupayakan bagaimana, karena dengan adanya PDRI ini, pemerintah darurat Republik Indonesia ini, akhirnya dunia mengerti, dunia paham bahwa kemerdekaan Indonesia telah dikoyak-oyak oleh Belanda, telah dianeksasi, telah diintervensi oleh Belanda, sehingga Belanda agak pusing juga bagaimana untuk mengatasi. Salah satu untuk mengatasinya adalah para pemimpin yang sudah ditangkap itu dikembalikan, gitu ya. Kemudian PDRI menyerahkan kedaulatan kepada Soekarno, ya. Kemudian dipindahkan ibu kotanya ke Jakarta, ya. Tapi kemudian dibentuk Republik Indonesia Serikat. Oh, gitu, nah, ya. Gitu. Jadi dari Republik Indonesia Serikat inilah sebetulnya Bung Hatta waktu itu, ini kan sebetulnya negara boneka Belanda. Waktu itu presidennya adalah Soekarno.
Pak Karno ya. Ya, presidennya Bung Karno yang dilantik 27 Desember 1949 di Yogyakarta. Waktu itu pelantikannya, dan Pak Natsir sebetulnya ingin diajak juga menjadi eksekutif daripada Republik Indonesia Serikat, tapi Pak Natsir dan teman-teman di Masumi tidak mau. Tidak mau ya. Karena bukan ini negara yang kita maksud. Gitu. Sebagaimana Undang-Undang Dasar kan, ya. Jadi negara kesatuan yang berbentuk republik itu. Berarti yang melatar belakang itu karena memang ada upaya untuk memecah belah tadi ya. Ya. Memecah belah karena memang tidak bisa ditutupi bahwa Indonesia sudah merdeka, sementara pemimpinnya ditangkap, ternyata masih ada yang berjuang untuk mengembalikan kembali dengan mendirikan pemerintah darurat Sumatera itu ya. Ya. Jadi sebetulnya dari awal Bung Hatta ini kan bukan hanya Bung Hatta, Pak Natsir ya, Pak Muhammad Natsir dan teman-teman di Masumi itu memang mempunyai sebuah obsesi ya, tentang bagaimana negara Indonesia ini bisa hidup membangun sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sehingga ajaran Islam itu kan salah satunya bagaimana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan kan gitu. Nah, pengalaman daripada Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 itu ternyata menginspirasi juga bagaimana Belanda itu memang kesulitan tatkala kita bisa bersatu. Bersatu gitu ya. Ya. Coba bayangkan ratusan tahun. Ya. Belanda itu menjajah Indonesia kan, tapi begitu Sumpah Pemuda hanya dalam 17 tahun Indonesia merdeka. Itu bukan main. Artinya ini sebuah inspirasi bagi Pak Muhammad Natsir juga di dalam rangka upaya mempersatukan. Pada waktu itu diutus kan, karena Republik Indonesia Serikat ini kan terdiri daripada 16 negara. 16 negara. Ya, 16 negara, dan setiap negara itu ya masing-masing. Artinya di dalam perjalanannya kan banyak timbul friksi, banyak timbul persoalan. Gitu ya. Nah, kemudian kebetulan Bung Karno mengangkat Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini kan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan negara-negara bagian itu, mengutuslah Pak Natsir dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu diutus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan daerah negara bagian. Oke, Ustadz. Ya. Sebelum mungkin lebih jauh, berarti pada saat itu memang tokoh-tokoh bangsa ini terpecah. Ada yang setuju dengan Republik Indonesia Serikat, tapi ada yang ingin tetap sebagaimana Undang-Undang Negara Kesatuan. Sebetulnya kalau kita lihat dari sejarahnya, persetujuan itu hanya karena memang terpaksa dalam arti Belanda ini setelah menganeksasi, kemudian menguasai, kemudian mengupayakan sebuah kedaulatan. Memang waktu itu secara de facto Belanda itu mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang belum pernah diakui sebelumnya. Oh gitu ya. De facto aja. Ya. Tetapi harus masuk dalam Republik Indonesia Serikat yang berada di bawah kedaulatan pemerintah Hindia Belanda kan gitu. Tokoh-tokoh bangsa pada saat itu memang dalam kondisi pressure mereka. Ya, dari under pressure, mau tidak mau, meskipun waktu itu Republik Indonesia itu hanya beberapa daerah di Jawa, kemudian di Sumatera, dan sebagian Madura, sebagian lagi di beberapa daerah yang terpisah-pisah. Jadi sangat kecil sekali. Tapi sempat hampir berjalan. Semuanya sempat berjalan Republik Indonesia Serikat ini. Sempat berjalan hanya sebentar kan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat 27 Desember 48 itu kan pelantikan Presiden
Presiden RIS Soekarno. Sementara Presiden RI-nya itu in officio diberikan kepada Mr. Asad Datuk Mudo dari Sumatera Utara ya. Jadi beliaulah presiden yang terlupakan sebetulnya, presiden nggak diingat ya. Ya, Presiden RI ya, meskipun memang in officio dari katakanlah mandat daripada Soekarno, karena Soekarno menerima Republik Indonesia Serikat, dan menerimanya itu sebetulnya kalau kita lihat tidak terlepas dari sebuah perjuangan. Jadi tidak bisa kita menyalahkan menyalahkan begitu saja Soekarno kok menjadi Presiden RIS, sebab dalam perjalanannya Soekarno pula yang kemudian sebagai Presiden RIS mengeluarkan undang-undang, mengembalikan ke negara undang-undang perubahan undang-undang dasar sementara RIS kepada undang-undang dasar sementara RI. Oh gitu ya. Ya, itu ada undang-undang nomor 7 tahun 1950. Kalau bisa dikatakan memang karena realitas politiknya saat itu memang harus bermain politik seperti itu. Maka dalam perjuangan politik ini memang jangan baperan kita, kemudian jangan sedikit-sedikit kemudian mengklaim gini kan. Nah, itu. Ya. Kemudian kembali ke mosi integral Pak Nasir ini ya. Setelah RIS ini terbentuk, Pak Karno dilantik sebagai Presiden RIS, kemudian apa respon dari Pak Nasir ini? Ya, jadi waktu itu setelah diutus beliau ke daerah-daerah, ternyata di daerah itu juga ada aspirasi yang sama. Gitu ya. Ya, ingin bersatu. Ya, cuman memang rata-rata mereka tidak mau membubarkan diri. Jadi ini satu strategi baru juga bagi ini. Jadi mereka tidak membubarkan diri, tapi mereka itu seolah-olah dalam tanda petik sami nawatokna dari pusat. Nah kan gitu. Yang waktu itu Presiden Soekarno sebetulnya itu juga Presiden RI kan, hanya waktu itu memang dilimpahkan kepada Mr. Asad. Nah disitulah peran daripada Pak Nasir ya, setelah beliau berkeliling hampir semuanya tuh punya aspirasi itu bersatu kembali. Nah maka itulah dilaporkan ke Pak Bung Hatta ya, Pak Nasir juga memberikan laporan ke Bung Hatta ya, ke Bung Hatta, laporan bahwa daerah-daerah itu seperti ini aspirasinya dan lain sebagainya, sekaligus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah supaya tidak terjadi separatis terhadap negara Republik Indonesia Serikat tadi. Ini kan masih serikat ini. Nah, tetapi di samping itu ada sebuah aspirasi untuk bagaimana mempertahankan kembali kepada negara kesatuan. Terus yang dilakukan Pak Nasir apa setelah itu, setelah lapor? Nah setelah itu Pak Nasir sebagai ketua daripada fraksi Masumi di Senat Republik Indonesia Serikat ya, kemudian berbicara dengan anggota-anggota Senat yang lain, kemudian merumuskan sebuah curah pendapat waktu itu, curah pendapat di DPR-nya RIS waktu itu, yang kemudian dikenal ya, sebagai mosi integral. Mosi itu kan sebetulnya curah pendapat, mosi itu pandangan daripada fraksi yang diusulkan itu kan. Itu mosi, kemudian integral itu menyeluruh utuh itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Nasir itu utuh, bukan hanya persoalan unitarian, persoalan menyatukan kembali atau persoalan federasi itu seolah-olah nggak ada, tetapi intinya bagaimana kita kembali kepada jiwa jati diri bangsa Indonesia, kemudian bagaimana jati diri bangsa Indonesia ini bisa bersatu bisa menuju kepada sebuah tujuan proklamasi dan lain sebagainya. Itu lebih jadi perdebatannya bukan antara RIS dan tidak RIS sebetulnya, tetapi bagaimana kita kembali kepada jati diri kita, negara proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 49. Karena di situ di dalam undang-undang dasarnya sudah disebutkan bahwa Indonesia itu berbentuk kesatuan
negara kesatuan, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, sehingga dari situlah kemudian Pak Nasir membuat dan teman-teman fraksi Masyumi membuat sebuah pidato, sebuah makalah yang disampaikan di Senat. Yang intinya itu tadi, intinya bahwa kita yang pertama bahwa Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, kemudian yang kedua, hasil daripada ke daerah-daerah, ke para pimpinan kepala negara-negara bagian itu ada sebuah aspirasi, ya. Aspirasi yang menunjukkan bagaimana rasa sense of belonging terhadap Indonesia ini. Dan hanya mereka tidak mau kemudian membubarkan diri, ya. Nah, sehingga harus dimulai dari pusat. Maka Pak Nasir dengan teman-teman di fraksi Masyumi mengajukan sebuah mosi itu, yang dikatakan mosi integral tadi. Intinya bahwa Indonesia itu adalah sesuai undang-undang negara republik bentuknya, jadi negara kesatuan berbentuk republik. Kemudian aspirasi dari bawah menginginkan adanya persatuan, kemudian dan menghindari separatisme tadi. Separatisme sebab, itu ya. Sebab kalau ini tidak selesai, mungkin akan muncul separatis yang lain nanti mendirikan negara-negara baru dan lain sebagainya. Termasuk kembali ke jati diri negara kita, gitu ya. Ya, Ustaz, seberapa penting sebenarnya mosi integral saat itu?